Shin Tae-yong full senyum, pemain kesayangan bersinar di luar negeri. Korea Selatan sebut Indonesia dirugikan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Korea Selatan sebut Indonesia dirugikan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asing Base 11 dari Korea Selatan menganggap Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia yang dirugikan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Timnas Indonesia harus menempuh perjalanan jauh untuk dua laga pertama yang dimainkan secara tandang. Timnas Indonesia akan segera memulai kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini. Mereka tergabung dalam grup F bersama dengan Vietnam, Irak, dan Filipina. Laga pertama adalah menghadapi Irak yang akan dilaksanakan di Stadion Internasional Basra, pada tanggal 16 November tahun 2023 mendatang. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan bertandang ke Manila untuk menghadapi Filipina. Laga kontra Filipina harus digeser menjadi tandang, karena Indonesia akan melaksanakan Piala Dunia U17 2023 di sepanjang bulan November hingga Desember mendatang. Situasi ini dinilai sebagai kerugian dan media Korea Selatan, Base 11, menyoroti tugas besar yang menanti Shin Tae-yong di hadapannya. Agak berat menjadi pelatih Shin dan para pemainnya yang tidak mendapatkan keuntungan tuan rumah pada dua pertandingan awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November, demikian tulisan Base 11. Timnas Indonesia harus menempuh perjalanan jauh dari Basra ke Manila yang berjarak 7.600 km jika ditarik garis lurus, tambah media tersebut. Selain tak mendapatkan dukungan dari para supporter sendiri, Timnas Indonesia akan dilanda kelelahan karena perjalanan panjang. Hal ini tentunya merupakan kerugian bagi skuad Garuda. Rasa lelah akan menghinggapi para pemain karena perjalanan jauh akibat jarak tempuh antar negara Irak ke Filipina, demikian tambahan dari Base 11. Pemain andalan Shin Tae-yong jadi sorotan usai jebol gawang klub Liga Inggris tadi malam. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot, tengah menjadi sorotan. Pemain 21 tahun itu baru saja mencetak gol untuk timnya, Ipswich Town di babak 16 besar ajang Carabao Cup atau Piala Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Ini sekaligus menjadi gol debut Elkan Bagot bersama tim senior Ipswich Town. Bukan hanya pendukung Ipswich Town, para pecinta sepak bola tanah air pun menyambut gembira gol perdana Elkan Bagot untuk Ipswich Town. Bahkan mungkin gol ini membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bahagia. Juru taktik asal Korea Selatan itu pasti ikut bangga dengan pencapaian salah satu pemain asuhannya tersebut. Terlebih Elkan Bagot sendiri merupakan salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di skuad Timnas Indonesia. Coach Shin hampir selalu mempercayai Elkan Bagot untuk mengawal lini pertahanan skuad Garuda. Elkan Bagot mencetak gol untuk Ipswich Town di laga kontra Fulham pada babak 16 besar Piala Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Bermain di Portman Road, Kamis tanggal 2 November tahun 2023, Elkan Bagot masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 menggantikan Cameron Burgess. Elkan Bagot mencetak gol untuk Ipswich Town di babak kedua. Ia menyerangkan gol ke gawang Fulham tepat pada menit ke-79. Ini sekaligus menjadi gol debut Elkan Bagot untuk tim senior Ipswich Town. Sayang, gol tersebut gagal membawa Ipswich Town menang atas tim tamu. Pasukan Kieran McKenna bahkan harus menelan kekalahan 1-3 di laga tersebut. Di sisi lain, dua pemain andalan Shin Tae-yong masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Pemain yang dimaksud ialah Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Dua pemain tanah air itu memang diketahui berkarir dengan klub Malaysia. Tetapi, keduanya membela klub yang berbeda. Sadil Ramdhani lebih dahulu abroad ke Malaysia. Dia kini membela klub Sabah FC sejak 2021. Sebelum membela Sabah FC, winger berusia 24 tahun itu pernah juga merumput bersama klub lain di Malaysia, yakni Sri Pahang, pada 2019. Sementara Jordi Amat, dia baru membela klub Malaysia pada 2022. Tepatnya, bek naturalisasi Indonesia itu direkrut Johor Darul Takzim, JDT.
Kiprah manis pun sukses ditunjukkan kedua pemain andalan timnas Indonesia itu selama berkarir di Malaysia. Musim ini, Sadil sudah membukukan 6 gol dan 13 assist dari 19 penampilannya di berbagai kompetisi bersama Sabah FC. Tak kalah dari Sadil, Jordi Amat juga jadi sosok pemain andalan di Johor Darul Takzim karena memang pengalamannya yang sudah begitu banyak di dunia sepak bola. Tercatat musim ini, dia sudah bermain 25 kali di berbagai kompetisi bersama JDT. Dari penampilannya itu, Jordi Amat pun mampu membukukan 4 assist. Berkat kontribusinya, JDT bisa merebut gelar juara Liga Super Malaysia 2023. Tak ayal, dua nama pesepak bola andalan timnas Indonesia itu kini masuk nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Jordi Amat dan Sadil Ramdhani tergabung dengan 8 pemain lainnya dalam daftar nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia 2023. Kedelapan pemain lain yang akan bersaing dengan Jordi Amat dan Sadil Ramdhani memperebutkan penghargaan pemain asing terbaik Liga Malaysia adalah Abu Kamara, Aaron Del Valle, Bergon da Silva, Fernando Forestieri, Ivan Mahmud, Kepa Serman, Luciano Guaikokea, dan Manuel Ott. Penghargaan tak hanya diberikan untuk pemain asing terbaik Liga Malaysia. Ada juga kiper terbaik, bek terbaik, gelandang terbaik, striker terbaik, pemain muda terbaik, pemain terbaik, hingga pelatih terbaik. Sementara Rafael Struijk sang pemain kesayangan Sintayong main untuk ADO Den Haag di Piala Liga Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Pesepak bola 20 tahun ini bermain 1 menit saat ADO Den Haag menang 1-0 atas klub kasta ketiga Liga Belanda, VV Noordwijke, di babak pertama Piala Liga Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Mengutip dari laman Transfermarkt, ini merupakan penampilan perdana Rafael Struijk bersama ADO Den Haag dalam 1 bulan terakhir. Pemain lincah ini terakhir kali memperkuat sang klub saat bermain 1-1 kontra SC Telstar di pekan ke-7 Liga 2 Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024 pada tanggal 22 September tahun 2023. Secara keseluruhan, Rafael Struijk telah 4 kali tampil musim ini, dengan perincian 3 laga di Liga 2 Belanda dan 1 pertandingan di Piala Liga Belanda. Setidaknya pencapaian ini sudah jauh lebih baik ketimbang musim lalu. Di sepanjang musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Rafael Struijk hanya 2 kali tampil bersama ADO Den Haag. Total dari 2 pertandingan itu, Rafael Struijk hanya mencatatkan 11 menit. Sekarang harapannya, Rafael Struijk terus mendapatkan menit tampil bersama ADO Den Haag. Jika terus mendapatkan menit tampil, jam terbang Rafael Struijk bakal meningkat. Ujung-ujungnya, timnas Indonesia juga yang diuntungkan. Timnas Indonesia membutuhkan tenaga Rafael Struijk saat mengarungi ajang-ajang besar ke depan seperti babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023.